Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan PSI Channel bersama saya Fajar. Di video kali ini kita akan mengulas mengenai nutrisi tepat untuk meningkatkan imunitas tubuh di tengah wabah COVID-19. Bersama narasumber Sandi Ardiansyah, mahasiswa Master Nutrisi pada Taipei Medical University. Mari kita simak penjelasan dan ikuti terus videonya. Untuk COVID sendiri sebenarnya kita belum menemukan virus, maksud saya belum menemukan vaksin ataupun obat untuk menanggulangi dari permasalahan COVID. Nah, kata kuncinya apa? Ketika kita belum bisa menemukan obat, berarti kita harus menyediakan obat dari makanan. Oh, makanan bukan obat, tapi makanan adalah sebagai salah satu hal yang penting dalam rangka pencegahan. Ya, apalagi sekarang kan dari Kementerian Kesehatan juga sudah menggalakkan bagaimana sih pencegahan COVID. Nah, sekarang dari bidang gizi nih, kebetulan minggu kemarin Mas Bayu sudah menyampaikan terkait dengan epidemiologinya, Pak ya. Nah, saya dengar juga um, banyaknya hoax-hoax tentang vitamin D, udah berjemur aja tanpa makan dan tanpa lain. Atau kemudian mungkin Bapak Ibu di rumah mendengar empon-empon mungkin seperti itu ya Ibu ya, yang sedang marak karena profesor dari UNER kebetulan menemukan atau sedang meneliti tentang khasiat dari empon-empon. Empon-empon apa sih sebenarnya Bu? Mungkin kalau kita yang ada di Jawa paham, temulawak, jahe, kunyit, kayak gitu. Nah, tapi dari sini yang perlu kita tahu adalah bagaimana sih kita mengkombinasikan antara makanan yang bergizi itu sendiri. Oke, ketika tubuh kita kekurangan asupan, tentunya infeksi itu akan sering masuk, Pak. Ya, kita asupannya kurang, kemudian ditambah lagi infeksi secara langsungnya, ya jelas, ya kan? Kita kekurangan gizi, terus infeksi menyerang kita, otomatis daya tahan tubuh kita akan menurun. Ya, itu yang terjadi saat ini. Nah, kami juga dari Kementerian Kesehatan ingin menyampaikan bahwa ini adalah pesan uh, gerakan masyarakat hidup sehat seperti yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa kita harus menggalakkan gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, salah satu dari itu adalah di dalam pedoman gizi itu sendiri yang saya tekankan di sini adalah tidak ada diet tertentu untuk mengatasi atau mencegah terjadinya COVID. Tetapi yang saya akan bawakan di sini adalah ini adalah ilmu lama, tetapi kurangnya sosialisasi pada diri kita sendiri seperti itu. Kalau dulu, zaman dulu tuh kita mengenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang kita sudah tidak menggunakannya lagi. Kenapa sih? Ya, sekarang kita akan menggunakan yang namanya adalah pedoman gizi seimbang. Oke. Ini pedoman gizi seimbang. Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini adalah tumpeng. Kenapa sih Kementerian Kesehatan dalam hal ini membuat sebuah pedoman gizi yang berdasarkan kearifan lokal? Karena kita mengetahui bahwa tumpeng adalah budaya kita ya Pak ya. Nah, dari tumpeng itu sendiri kita bisa mengatur ataupun memformulasikan dari makanan-makanan yang akan kita konsumsi sehari-hari. Ini penting sekali untuk mencegah COVID, untuk meningkatkan imunitas tubuh. Di Taiwan ada nggak sih? Nah, saya berusaha untuk mencari di Taiwan. Ternyata antara Taiwan dan Indonesia itu sama-sama bagus. Bagaimana di Taiwan? Di Taiwan kita mempunyai yang namanya adalah piring dan kipas, mohon maaf, kipas. Jadi Taiwan itu karena khasnya kipas mungkin, jadi dia membuat medianya dengan menggunakan kipas. Tapi secara garis besar antara tumpeng dan kipas ini adalah hampir sama. Apa sih sebenarnya? Yes. Yang pertama adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Pak, saya cuma mau makan nasi tok atau saya mau makan daging tok. Apakah itu salah satu yang bergizi seimbang? Tidak. Karena pesan dari gizi seimbang sendiri adalah kita mengkonsumsi beraneka ragam makanan. Seperti itu. Apa sih sebenarnya? Oh, ada yang bilang antioksidan, ya udah saya makan buah tok. Oh, nggak bisa. Kalau misalkan zat gizi makronya tidak terpenuhi, apa sih zat gizi makro? Karbohidrat. Ini Bapak Ibu sekalian kenal, apa sih karbohidrat? Apa sih macam-macam karbohidrat? Jelas, masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras atau nasi, seperti itu. Kemudian protein, protein tidak harus yang mahal, ya kan Pak? Di Taiwan mungkin, saya sebagai mahasiswa mungkin kalau belanja gitu, tidak bisa membeli yang mahal-mahal seperti daging merah, itu nggak bisa, salmon tidak bisa. Tapi apa sih sebenarnya bagaimana kita bisa
mengcombine atau mengformulasikan supaya tidak usah beli yang mahal, tetapi kita cukup mengkonsumsi telur satu butir saja, itu proteinnya sudah sangat tinggi, Bapak. Seperti itu. Kalau misalkan protein saja belum terpenuhi, untuk apa antioksidan dan untuk apa buah dan mineral? Seperti itu. Intinya, buah dan mineral memang baik, tetapi zat gizi makro ataupun kebutuhan karbohidrat, protein, lemak itu harus terpenuhi dulu. Nah, ini adalah pedomannya. Seperti itu. Nah, kemudian seperti saya bilang tadi, selain protein juga lemak kita butuh. Lemak juga kita butuh, Pak, karena energi itu terbentuk dari protein, lemak, dan karbohidrat. Seperti itu. Nah, banyak kira-kira kalau misalkan saya berjemur di sinar matahari kalau siang-siang, Pak, ya, padahal tubuh kita sendiri memproduksi yang namanya vitamin D. Ya, sebenarnya sinar matahari itu sendiri adalah mengaktifkan provitamin D-nya. Ya, tetapi ya, apalagi kita yang di kantor ya Bu ya, yang di lab ataupun di kampus yang selalu dengan AC, kalau misalkan vitamin D sudah terpenuhi dari makanan, ya berarti tidak perlu lagi sebenarnya untuk jemur-jemuran, seperti itu. Vitamin D juga nggak perlu yang mahal-mahal, Bapak. Susu nggak perlu, cuma kita perlu dapat dari apa sih vitamin D? Misalkan dari protein itu juga ada kandungan vitamin D. Gak usah terlalu yang mahal-mahal untuk mengkonsumsi dan untuk melakukan pencegahan terhadap COVID itu sendiri. Nah, ini saya jadikan sebagai pedoman gizi dari Kementerian Kesehatan, juga menghimbau kepada Bapak Ibu bahwa ini dapat dijadikan sebagai pedoman gizi dalam rangka pencegahan COVID selama masa 14 hari mungkin, ataupun ini bukan untuk pasien ya Pak ya. Kalau untuk pasien mungkin berbeda terapan gizinya. Tapi ini untuk pencegahan bagi orang yang sehat ataupun orang yang masih menjalani self management ataupun self isolation di rumah. Seperti itu. Nah, satu lagi Pak. Mungkin ini salah satu visualisasi. Kalau misalnya tadi berupa pedoman gizi seimbang, kalau sekarang berupa yang namanya piringku. Ya, kebetulan saya bawa juga, ini ada media edukasi. Kebetulan saya punya semacam lunchbox gitu. Jadi kalau saya ke kampus nih, saya punya lunchbox sendiri dari Kementerian Kesehatan. Kebetulan di sini adalah bentuk isi piringku, visualis isi piringku. Berapa sih porsi yang baik, ya kan? Porsi yang baik untuk sayur dan buah, apalagi kalau di Taiwan mungkin masyarakat Taiwan sudah biasa ya Bu ya mengkonsumsi sayur. Ketika saya tidak bawa makanan dari rumah, saya beli di kantin 80 NT, mungkin saya sudah mendapatkan 4 jenis sayur di piring saya dan 1 lauk hewani. Tapi berbeda mungkin kalau di Indonesia. Terlalu banyak lauk ya Pak ya dibandingkan dengan sayurnya. Ya. Nah, maka dari itu Kementerian Kesehatan dalam hal ini mempromosikan yang namanya isi piringku. Apa sih? Nah, antioksidan dapatnya dari mana? Buah dan sayur. Sayuran yang banyak, buah yang cukup. Seperti itu. Di sini kita lihat bahwa porsinya dari sayur sendiri itu sedikit lebih banyak dibandingkan dengan buah. Sedangkan karbohidrat ataupun nasi, roti, singkong dan sebagainya itu lebih sedikit. Karena apa? Asupan karbohidrat orang Indonesia sudah banyak. Ya kan? Permasalahan gizi bukan lagi masalah gizi kurang, ya kan Mbak? Masalah gizi lebih ataupun obesitas. Nah, malah jadi obesitas ya Pak. Kemudian, nah dalam rangka inilah pencegahan COVID itu bisa kita terapkan di rumah dengan self management ataupun memanajemen diri kita untuk selalu mengkonsumsi yang namanya gizi seimbang. Gitu. Jadi apa sih sebenarnya pencegahannya? Ya dengan gizi seimbang pencegahannya. Tidak ada pencegahan lain selain gizi seimbang. Nah, kalau misalnya kita sebutkan empon-empon, jahe, kunyit dan sebagainya sebagai pencegah ataupun sebagai mengobati COVID, itu hoax sekali. Karena penelitian-penelitian belum ada. Penelitian mungkin ada 1-2 yang dari Surabaya mungkin Profesor Nidom namanya, tetapi yang namanya herbal ini adalah sifatnya adalah bisa sebagai jamu, bisa sebagai suplemen. Dan itu ketika kita mau jadikan sebagai obat ataupun sebagai untuk menuntaskan atau intervensi dalam pasien COVID, itu range-nya panjang sekali.
banyak yang harus dilakukan. Ada uji ke hewan coba, ya kan, sampai nanti ke uji ke klinis kepada pasien itu sendiri. Itu panjang sekali, dan setiap negara pun belum ada yang mengklaim bahwa ada obat untuk mengatasi COVID-19. Jadi saya sebagai nutrisionis di sini mungkin menghimbau kepada Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bersama-sama menggalakkan pedoman gizi seimbang sendiri. Seperti ini, pedoman gizi seimbang. Nah, gizi seimbang sendiri, apalagi kita sebentar lagi mau menghadapi puasa ya, 14 hari lagi mungkin kurang lebih insya Allah kita akan menjalankan ibadah puasa. Ini saya punya tips nih, ya, untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Penting sekali untuk, ya, dalam puasa itu kita ada berbuka dan sahur dan berbuka. Tentunya seperti apa gizi seimbang yang baik? Ya, tentunya sama saja. Yang pasti dalam sahur itu sendiri kita seperti makan siang, ya kan? Seperti makan siang lengkap. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Ya. Seperti itu, ada buah dan vitamin. Normal aja ya. Normal. Nah, tetapi yang menjadi catatan adalah cairan. Ya, karena sehari itu kita butuh sekitar 2 liter cairan, ya kan? Itu setara dengan 8 gelas per hari air minum. Ya, iya, betul. Nah, cairan ini harus diperhatikan mulai dari sahur sampai nanti berbuka. Nah, pengecualian nanti pada saat berbuka. Berbuka itu biasanya kita, kalau orang Indonesia biasanya, Ibu, Bapak biasanya kalau misalkan buka langsung yang berat-berat atau yang ringan-ringan, Pak? Soalnya ringan kok. Itu di luar konteks ya. Yang manis-manis ya. Yang manis, betul sekali. Tujuannya apa sih kalau yang manis-manis itu? Kita mengkondisikan lambung kita. Setelah 12 jam kita berpuasa, kosong tuh. Jadi kita mengkondisikan lambung kita kasih dulu yang manis-manis. Misalkan seperti itu. Nah, setelah itu mungkin kita ibadah, kita sholat, dan baru kita isi dengan yang berat ataupun nasi seperti itu. Baru nasi. Tapi yang perlu diperhatikan itu adalah konsumsi kafein mungkin agak dikurangin, Bu. Kopi ya Bapak ya. Kemudian merokok mungkin hati-hati ya Pak ya, karena itu akan sedikit membuat haus, membuat lapar seperti itu. Jadi kafein, kemudian gula, garam itu harus diperhatikan pada saat kita puasa. Seperti itu. Nah, ini kami sudah membuat, saya dan Ibu Yuniar kebetulan membuat menu untuk gizi seimbang ya, yang akan kami bagikan mungkin nanti, dan dalam rangka kami lagi menyusun untuk menu pada saat bulan Ramadan, nanti mungkin juga bisa dibagikan kepada Bapak Ibu. Oh, ini menu Ramadan ya? Betul. Itu gampang nggak bahannya yang bisa dibeli? Sangat gampang, Pak. Okay, nah, apalagi sangat gampang kalau untuk di Taiwan, karena kita prinsipnya adalah yang mudah dicari di Taiwan, yang harganya murah, dan yang bergizi tinggi. Betul, seperti itu Bapak. Karena saya mahasiswa juga. Tahu jadi anak kos ya Pak. Iya, betul. Punya ini sendiri ya. Betul. Paham lah apa yang dibutuhkan oleh Bapak. Teman-teman. Betul. Nah, mungkin yang saya bisa sampaikan terkait dengan gizi seimbang itu sendiri. Mungkin nanti dari Bapak Ibu bisa bertanya melalui live comment. Mungkin nanti saya bisa diskusikan bersama-sama seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Andi. Hanya saya mau nyambung aja nih. Tadi udah sampaikan ya, teman-teman udah dengar semua. Tapi ada satu yang mungkin juga penting tentang info-info mengenai makanan atau minuman tadi ya, yang beredar di sosmed atau di manapun gitu ya, atau jadi perbincangan kita sehari-hari terkait dengan pencegahan untuk COVID-19. Kemudian, dari situ hoax atau info itu mana yang hoax dan mana yang fakta, kalau Mas Andi bisa sampaikan. Salah satunya apa Pak? Misalkan hoax dan fakta itu sendiri. Misalkan empon-empon tadi sudah ya Pak. Saya jawab itu adalah sebenarnya hoax, karena harus melalui tahapan-tahapan yang panjang sampai kita bisa menggunakan itu. Dan untuk herbal sendiri nggak mungkin kita minum wedang jahe semalam kemudian langsung kita bisa mencegah. Yang namanya prinsipnya herbal itu harus diminum teratur. Seperti itu, nggak bisa kita cuma sekali minum wedang jahe kemudian langsung, nggak bisa. Kalau sekarang kalau misalkan sekarang orang berburu jahe itu jadi mahal jahenya di Indonesia. Iya. Karena itu nggak mutlak ya. Betul, tidak mutlak. Apalagi sebenarnya digunakan itu adalah jahe merah. Jahe merah. Iya.
Iya. Bukan jahe putih ya? Bukan. Iya, jahe putih memang bisa, tetapi yang lebih menimbulkan efek refreshment, namanya ini sebenarnya efek segar ya Pak ya, refreshment, itu adalah jahe yang merah. Kalau ginseng itu yang ada di Taiwan itu? Iya, ginseng mungkin memang harganya agak mahal mungkin ya Bu, kalau di Taiwan ya, itu sebenarnya bisa juga sebagai minuman yang merefresh gitu loh, seperti itu. Iya. Kemudian apalagi sih mitosnya makan bawang putih untuk daya tahan tubuh. Fakta apa hoax sih sebenarnya Pak? Fakta nih, kayaknya. Ya tentunya fakta. Iya, karena di dalam bawang putih itu sendiri ada namanya zat alisin. Ya Bapak Ibu sekalian, pokoknya kalau misalkan bawang putih, bahan bawang putihnya dimakan mentah-mentah atau tidak Pak? Nah, sebagian dari peneliti menyebutkan bahwa sebenarnya bawang putih yang berkhasiat itu untuk meningkatkan imunitas adalah bawang putih yang tunggal, Pak. Oh iya. Iya. Tapi kan kita agak susah mencari bawang putih tunggal. Terus ada sini. Kalau di Taiwan kalau saya belanja biasanya saya jarang menemukan bawang putih tunggal. Yang bongkol. Yang tunggal itu yang tunggal satu doang. Oh, itu susah. Iya. Dan itu yang bagus. Iya, itu yang bagus. Yang bawang putih tunggal sebenarnya. Bisa dicari. Tetapi tidak masalah, ya kan? Yang bongkol pun juga bisa. Kalau misalkan Bapak nyayur bayam atau nyayur katu, biasanya dirajang dulu kan bawangnya, itu sebenarnya sudah cukup. Seperti itu. Tidak harus kita mengkonsumsi 1 butir setiap harinya, ya kan Bu ya? Pada saat kita masak pasti identik dengan yang namanya bawang putih. Seperti itu berarti fakta. Terus kalau teh gimana? Kata teman-teman di sini katanya teh Taiwan itu juga bisa buat menangkal, benar nggak? Iya, teh Taiwan. Kalau teh kandungannya namanya tanin ya Bu ya. Kalau kita berhubungan dengan tanin sama kayak kopi, ini kafein. Ya, yang namanya tanin itu sebenarnya adalah menghambat, ya kan? Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi yang namanya teh, apalagi teh pekat ya Bu ya, itu kandungan taninnya akan lebih tinggi. Ya, apa sih tanin? Nah, tanin itu bisa menghambat penyerapan zat besi sama vitamin C. Kebetulan saya waktu sarjana kemarin penelitiannya terkait dengan inhibitor zat besi. Ya, inhibitor zat besi. Jadi kan kita butuh zat besi juga nih. Zat besi itu akan membantu kalau orang anemia biasanya kekurangan zat besi itu Bu, bagi ibu-ibu yang ada di rumah. Nah, zat besi ini akan membantu pembentukan dalam darah seperti itu bersama dengan vitamin C. Jadi ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak teh, ya kan, akan banyak menimbulkan tanin, ya kan, di dalam tubuh kita, metabolisme atau penyerapan di dalam tubuh kita, sehingga akan menghambat zat besi itu sendiri bersama dengan vitamin C. Ya, tapi bukan saya katakan tidak boleh, tetapi namanya prinsipnya gizi seimbang itu bukan tidak boleh, tapi dibatasi. Ya, nggak boleh misalkan Bapak nggak boleh. Orang yang sakit gula itu kan tidak boleh, Bapak tidak boleh makan, bukan tidak boleh, tapi dibatasi, ya kan? Batasi konsumsinya, seperti itu, gitu Pak. Oke. Nah, saya punya jargon, coba buat 5 sehat penangkal COVID, mungkin bisa ditampilkan 5 sehat penangkal COVID tadi ya Pak ya. Nah, 5 sehat penangkal COVID itu sendiri, yang pertama adalah makanan yang sehat. Nah, telah saya jelaskan tadi bagaimana gizinya seimbang. Kemudian kita harus berpikir sehat, ya kan? Hindari yang namanya stres-stres, iya kan? Kemudian istirahat yang sehat. Hindari yang namanya begadang-gadang ya Pak ya. Apalagi dalam kondisi ini kita butuh stamina yang prima. Kemudian aktivitas fisik yang sehat. Aktivitas tidak perlu berat. Ya kan? Apalagi sekarang harus nge-gym. Oh, tidak perlu kalau misalkan kita, apalagi berkumpul kalau nge-gym ya. Cukup misalkan olahraga seperti di rumah. Kemudian kita aktivitas fisik yang simpel saja. Kemudian kita harus tahu juga bahwa lingkungan yang sehat, ya seperti kamar, rumah yang harus diperhatikan, dibersihkan. Ya Pak, 3 hari sekali ataupun 4 hari sekali. Jendela mungkin dibuka, yang selama ini sering menggunakan AC di rumahnya, silakan dibuka dulu untuk supaya sinar-sinar ultraviolet bisa masuk ke dalam ruangan seperti itu Pak. Jadi 5 sehat penangkal COVID itu bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Baik, terima kasih Mas Sandi. Mungkin sementara itu ya, nanti kita tunggu
pertanyaan dari teman-teman atau dari kita-kita yang di sini pun nanti kita akan tambahkan pertanyaan-pertanyaan untuk Mas Andi terkait dengan nutrisi. Tapi saya mau nanya ke Mas Sandi nih, Mas Andi, dalam konteks imunitas nih kan kita penting nih ya dalam menghadapi atau mencoba membentengi diri kita dari virus ini. Itu kan salah satu kuncinya adalah meningkatkan imunitas. Ya. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai apa saja yang bisa kita konsumsi selama bulan puasa, karena walaupun kita sudah puluhan tahun berpuasa, tapi pada saat awal puasa itu biasanya masa-masa kritis ya, kita masa krusial kita adaptasi badan kita, terlebih dengan kondisi wabah seperti ini. Nah, kira-kira apa nih yang bisa disarankan untuk teman-teman WNI di Taiwan? Bagi Bapak Ibu WNI yang ada di Taiwan, mungkin salah satu tips dan trik yang bisa saya sampaikan untuk menjaga imunitas tubuh adalah dengan mengkonsumsi madu, Pak. Madu, kita harusnya kita madu ini banyak ya. Kalau di Taiwan saya sering juga mengkonsumsi madu sasetan kebetulan Ibu, karena memang membawa madu dari Indonesia tidak boleh. Jadi karena bentuknya ini, jadi saya sering membeli madu di Taiwan. Jadi apa sih sebenarnya khasiat dari madu? Madu itu adalah fakta nih ya, benar. Fakta nih. Ya. Madu itu emang penting ya. Penting sekali Pak, apalagi untuk mendukung stamina dan imunitas tubuh pada saat puasa. Kenapa sih madu itu sangat memberikan efek imunitas yang tinggi? Yang pertama adalah karena madu ada tinggi karbohidrat. Karbohidratnya sendiri berbagai macam karbohidrat tuh Pak. Jadi ada glukosa, sukrosa, fruktosa, dan sebagai sumber energi yang kita bisa gunakan untuk imunitas tubuh kita. Kebutuhan sehari, seharian itu ya. Betul. Setidaknya sehari itu kita cukup mengkonsumsi madu 1 sendok makan. 1 sendok makan sehari, pas sahur mungkin pada ya. saat sahur mungkin seperti itu. Mungkin ditambah mungkin dengan kurma 1 butir pun tidak masalah. Kurma bisa kita beli juga di situ. Kurma juga bisa. Di supermarket atau di toko. Mungkin harganya nggak mahal dan bisa kita konsumsi sehari. Betul. Nah, kalau tadi nyambung lagi nih mengenai nutrisi, karena sekali lagi tidak ada lain asupan ini yang kita andalkan kan. Betul. Karena ya kita udah juga coba cuci tangan, jaga kebersihan badan kita, dan juga sesuai anjuran-anjuran kita social distancing dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman WNI yang ada di Taiwan ini kesulitan untuk memenuhi tadi makanan yang tadi disebutkan ya. Nah, apakah suplemen atau untuk vitamin ini bagus, dan apa saja sebenarnya yang kemarin sudah kita bahas dengan Mas Bayu. Tapi mungkin Mas Sandi bisa punya lebih sahih lagi. Betul. Saya sempat menyaksikan kemarin sama Mas Bayu sudah menyampaikan sedikit tentang masalah suplemen ya. Karena suplemen ini sifatnya adalah tambahan, ya kan? Suplemen itu adalah tambahan. Jadi ketika memang kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, berarti kita harus menambah dari yang namanya suplemen. Ya, salah satunya mungkin suplemen yang bisa kita gunakan, tapi saya ini tidak memberikan karena sifatnya sebagai ahli gizi itu harus kembali ke alam. Artinya kita harus memanfaatkan dan mengkonsumsi bahan pangan yang ada. Tapi kondisinya ini kan karena kita social distancing juga, kemudian kita agak susah ke pasar dan sebagainya. Mungkin salah satu anjuran mungkin bisa mengkonsumsi suplemen. Suplemen apa saja sih? Kemarin sudah sempat yang paling utama mungkin adalah vitamin C. Vitamin C. Ya, vitamin C mungkin harganya tidak mahal ya. Datang ke supermarket mungkin bisa mengkonsumsi 1 tablet. Itu sudah bisa memenuhi kebutuhan kita. 1 tablet itu yang berapa? Jadi ada tingkatan usia Pak. Jadi nah untuk dewasa sendiri ini saya cuma memberikan kebutuhan vitamin untuk A, D, E, C dan C. Kebetulan ini yang paling kita butuhkan selama menjalani proses karantina ataupun proses self management bagi kita sendiri untuk mencegah terjadinya COVID dalam diri kita. Vitamin C misalkan untuk dewasa mungkin umur 30 sampai 49 itu sama dengan yang 50-64 tahun, sekitar 90 mg per harinya Ibu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita konsumsi 1 jeruk itu sebenarnya sudah cukup sekali, tidak perlu lagi yang namanya suplemen. 90 berapa tadi miligram? 90 mg.
Ya, jadi nggak perlu lagi sebenarnya kalau misalnya kita sudah bisa mengkonsumsi jeruk, ya kan? Jeruk apalagi banyak ya vitamin, tapi karena memang kita kesulitan untuk datang ke pasar, kemudian untuk pergi keluar sangat dibatasi. Jadi mungkin beli suplemen juga salah satu tips. Tapi saya, ya. Padahal kita biasa beli vitamin C 500 Iya, ya. iya. Tapi kadang memang ada sugesti juga ketika kita sudah konsumsi jeruk, kalau misalnya kita nggak konsumsi suplemen, kadang kita merasa tidak kurang fit gitu ya, merasa kurang fit gitu ya. Iya. Maka kita tambah lagi suplemen. Saya juga gitu, karena nggak tahu Iya. kecukupan Betul. vitamin C-nya tuh Betul. per hari berapa. Betul. Padahal Tuhan sudah menciptakan tubuh kita ini sudah sedemikian rupa, ya semua organ tubuh ini akan berperan dalam menangkal yang namanya infeksi dan virus. Padahal kalau kelebihan vitamin C kan juga dibuang ya Betul, oleh tubuh ya. betul, akan Setiap hari dibuang. jadi- Otomatis. Secara otomatis akan dibuang. Jadi mubazir ya kalau Betul. banyak-banyak juga ya. Iya betul. Nanti kalau misalkan dia berlebih akan ada namanya hiperavitaminosis seperti itu. Oh. Akan kelebihan vitaminnya akan ya efeknya mungkin jangka panjangnya panjang sekali, akan berpengaruh pada organ yang lain yang ada dalam tubuh seperti itu. Jadi saya menyarankan untuk tetap sebisa mungkin ketika memang tidak bisa keluar ya suplemen jadi salah satu tips, tapi sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan buah-buahan yang segar yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Oke, makasih. Iya. Makasih Mas Andi, dan mau menanggapi silakan. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya kepada Desrifti Atika terkait dengan mohon maaf pertanyaannya. Nih. Kalau anak Izin bertanya, saya pernah dapat sharing kalau nutrisi anak jangan dilihat per hari, tapi per minggu, itu apa benar? Kemudian misalnya hari ini dia tidak makan sayur, tapi besok atau lusa dia makan sayur, apakah gizinya bisa tercukupi? Mohon dijawab. Oke, baik. Saya menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Ini tidak benar karena untuk menghitung kebutuhan dan kecukupan itu kita menggunakan asupannya sehari. Jadi apalagi untuk anak-anak itu sangat rentan sekali apabila gizinya tidak tercukupi karena masih dalam periode tumbuh dan kembang. Oke. Bagaimana sih tips dan triknya dalam mengolah makanan itu sendiri untuk anak-anak? Mungkin ada anak yang tidak mau makan sayur. Dia melihat bentuk sayur, warna itu sudah nggak mau. Oke. Tips triknya adalah kita mengolah makanan itu dengan cara menyembunyikan sayurnya. Misalkan telur dibalut sama sayur. Tetapi syarat lain lagi adalah kita tidak boleh memberikan atau tidak boleh menganjurkan untuk langsung dalam porsi yang besar. Ya, namanya anak-anak juga kalau melihatnya porsinya sudah sangat besar, mungkin dia akan takut. Ya meskipun di sana tidak ada warna sayur, tapi kita ini harus memberikan dengan porsi yang kecil tapi sering. Ya, seperti itu. Jadi seorang ibu harus bisa berkreasi dengan makanan sehingga anak-anaknya sendiri bisa mengkonsumsi makanannya sesuai dengan gizinya per hari. Pesan saya untuk Bapak Ibu WNI yang ada di Taiwan ataupun yang di Indonesia yang sedang menyaksikan live streaming dari KDI, pesan saya adalah tetap laksanakan yang namanya pola hidup bersih dan sehat, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan aman tentunya. Dan upayakan untuk selalu mencuci tangan sebelum kita mengkonsumsi makanan, sehingga makanan yang kita konsumsi itu adalah aman dan bergizi seimbang. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Andi atas waktunya, atas informasinya yang sekali lagi saya nggak akan simpulkan, dan teman-teman simpulkan sendiri dan catat sendiri informasi itu. Sekali lagi kalau masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, jangan ragu-ragu untuk menyampaikannya melalui kolom komentar di halaman ini. Insya Allah akan kami tanggapi. Untuk menutup diskusi kita malam hari ini, sekali lagi kami dari KDITP, bidang BWNI Pensosbud, bidang imigrasi, bidang tenaga kerja, dan Mas Andi dari PCI Muhammadiyah. Aduh, saya lupa menyampaikan ini. Saya terima kasih Mas Andi, Bu Yuniar tuh di belakang tuh, backup banget. Terima kasih atas supportnya sehingga program kita pada malam hari ini bisa terlaksana dengan sangat baik dan informatif. Semoga manfaat itu bisa juga dirasakan oleh teman-teman yang menyaksikan. Sekali lagi mohon maaf banyak kekurangan ini.
episode yang kedua. Semoga masih akan ada episode-episode lain karena ya due to pandemic juga kita akan perbanyak sosialisasi melalui atau dengan cara daring atau online seperti ini. Sekali lagi mohon maaf dan mohon masukannya, mohon kritiknya agar program ini lebih baik lagi. Akhir kata, salam sehat ya, salam perlindungan, tetap jaga kesehatan, stay healthy, stay safe, dan salam perlindungan sekali lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.